Saya melihat bahwa banyak sekali saat ini bisnis itu yang punya challenge ya. Jadi saya melihat banyak bisnis yang punya challenge besar, terutama mereka yang memiliki tim sales dan pada saat salesnya ketemu dengan prospek itu, ya mungkin presentasi bisa, menjelaskan solusi bisa, tapi banyak sekali tidak closing. Ya ini sudah banyak sekali terjadi. Ya, cuman pertanyaannya adalah salahnya di mana? Ya, harus diimprove-nya di mana? Atau mungkin tekniknya gimana? Kalau sales gampang bilang, ya memang pasar lagi susah, ya ekonomi lagi berat, ya mungkin sekarang daya beli susah dan sebagainya. Masalah eksternal yang biasanya disampaikan. Cuman yang menjadi problem kalau menurut saya bukan hanya masalah eksternal, tetapi justru di internal. Karena menurut saya faktor eksternal tidak bisa kita apa-apakan, itu faktor di luar kita, tapi justru yang di dalam jangkauan kita, itu adalah faktor internal, itu yang harus bereskan atau harus diimprove. Nah, jadi di dalam video ini saya akan sampaikan ya bagaimana cara kita, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan dalam video ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengkualifikasi prospek dalam 5 menit. Kedua, bagaimana sistemnya supaya pada saat mengkualifikasi prospek kita punya caranya, punya frameworknya, punya sistemnya. Yang ketiga, bagaimana caranya kita improve ya dengan sistem yang baru sehingga kita bisa closing lebih cepat dan conversion rate kita jauh meningkat dan akhirnya kita bisa deal lebih banyak. Kita mulai dari sebuah kasus. Jadi banyak saya tangani beberapa klien saya yang salah satu yang saya ketemu adalah, coach, saya punya sales ya. Saya punya sales itu saya turunkan dia ketemu dengan prospek, saya punya list database, saya ketemu dengan prospek. Mereka bisa sampaikan, ya, mereka bisa perkenalan dan sebagainya. Ini kebanyakan ada beberapa yang customer baru, ada juga customer-customer yang lama, yang existing, ya. Cuma gimana ya coach caranya ya? Ini sales saya juga bingung, apakah sales saya yang salah, atau cara saya yang salah, atau memang perusahaan kita kurang ada USP, ataupun kurang ada satu nilai tambah, ataupun kurang ada uniqueness-nya, atau apa? Di mana salahnya? Kenapa ya conversion rate-nya cuma 8%? Ya, ada beberapa bisnis yang menghitung ya, conversion rate cuma 8%. Ada 10 customer yang dia harus ketemu, presentasi, dan sebagainya. Cuma ujung-ujungnya, ya terima kasih atas penjelasannya, terima kasih atas presentasinya, nanti kami kabari lagi. Atau nanti coba boleh minta proposalnya dulu, nanti coba kita kabari lagi. Nah, seperti itu yang terjadi. Ya, itu diukur 8% dan nggak naik-naik, bahkan malah sekarang turun. Nah, apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu? Ya, saya udah kasih motivasi. Ayo dong, kamu harus jangan nyerah. Ayo masuk lagi, ayo follow up lagi. Cuma salesnya bingung. Yang mau di follow up-nya gimana? Emang susah. Kondisinya emang customer yang nggak mau ketemu gimana? Saya udah coba WA, saya coba ini follow up, tapi nggak direspon. Itu gimana, Pak? Jadi salesnya merasa ada satu kejenuhan yang dia merasa begitu, sudah mulai jenuh gitu ya. Apa saya yang salah, atau memang produknya yang salah, atau memang customer-nya memang sulit? Nah, saya berpikirnya begini, pertama-tama, memang customer itu sudah berubah. Behavior customer sudah berubah. Perilaku customer sudah berubah. Dan itu berubahnya cepat. Ya, perilaku customer berubah. Perilaku ya. Jadi kalau kita lihat, perilaku itu begini nih. Contoh misalnya begini, sesimpel ini. Misalnya, saya ketemu dengan, saya misalnya sebagai sebagai customer. Saya loyal terhadap satu brand. Loyal terhadap ya, sales A atau sales B, karena saya sudah bertahun-tahun dengan sales A ini. Nah, menurut Anda, apakah saya tidak sering di-approach atau tidak sering didekati oleh sales lain? Pasti sering, kan? Sales lain juga menawarkan mungkin produk yang sama ataupun service yang sama, tapi dengan lebih murah atau mungkin dengan keunggulan yang lebih. Nah, pertanyaannya, apakah saya loyal terhadap perusahaan A yang sudah bertahun-tahun? Belum tentu, kan? Karena behavior saya bisa jadi berubah. Karena kondisinya, karena situasinya, karena begitu banyak yang approach saya, sehingga bisa jadi saya switching. Nah, itu salah satu simple things. Customer itu gampang banget switching. Ya, apalagi zaman sekarang dengan begitu banyak informasi, begitu banyaknya yang mendekati mereka, apalagi kita tahu ini customer besar, banyak banget seorang sales yang mendekati mereka. Mau customer loyal atau customer existing, mau customer member dan sebagainya, tetap aja ada yang approach. Nah, pertanyaan adalah kalau kita tidak bisa maintain mereka, hilang pastinya. Ya, nah ini apalagi kita bicara dengan customer baru. Customer baru pun sama, mereka udah ketemu dengan banyak sales. Ya, dan sales itu sama semuanya gayanya. Nah, kalau Anda gayanya sama, ya pasti sulit closing. Jadi pembelajaran pertama harus gaya yang berbeda. Nah, saya kasih info di sini ada 4 langkah untuk Anda bisa mengqualify. Jadi langkah pertama adalah mengqualify dulu. Mengkualifikasi apakah
prospek ini cocok nggak dengan produk saya, cocok nggak dengan servis saya. Jadi mindsetnya bukan saya jualan produk, saya memperkenalkan produk saya memberikan satu solusi yang terbaik, ya menurut saya, karena saya orang sales kan pasti bilang gitu kan, kecap nomor satu, solusi yang terbaik buat Bapak, nah maka inilah solusinya, 1, 2, 3, 4, ini keunggulannya begini-begini. Bapak kan sudah pakai yang itu kan Pak, itu kan nggak jalan kan Pak, nah itu kan begini Pak, itu kan kekurangannya begini, punya kita kelebihannya begini Pak, yang itu begini. Jadi kita langsung bandingin kekurangan-kelebihan. Tapi belum tentu itu yang dicari customer. Nah, maka mindsetnya begini, saya bukan mau membuat mereka pindah dari brand A ke brand B. Bukan itu tujuan pertama. Tujuan pertama adalah mindsetnya begini, saya tuh punya produk yang bagus, punya produk yang punya keunggulan, punya satu nilai tambah, saya mau cari customer ya yang memang fit dengan saya. Jadi kalau istilahnya sekarang product market fit ya, itu kan istilahnya kalau kita mengeluarkan produk sesuai dengan permintaan, sesuai dengan tren yang sekarang ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Product market fit. Sama, kita juga mau cari customer market fit. Jadi artinya mindsetnya adalah saya juga pengen tahu nih apakah Bapak adalah mitra yang tepat buat kita ataupun customer yang cocok. Karena bisa jadi mungkin nggak tepat, sayang juga kan buat Bapak nggak benefit, buat kita nggak benefit. Jadi mindsetnya begitu. Nah, maka itu kita mesti mengkualifikasi. Seperti kita mengkualifikasi, misalnya kalau saya sebagai HR, saya mau mengkualifikasi apakah saya rekrut orang ini tepat apa enggak, mau rekrut leader, mau rekrut manajer ini tepat apa enggak, kan ada kualifikasinya. Ya, ada tesnya, ada mungkin personality test, ada IQ test, ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kita melihat truth questions, pertanyaan kejujuran, kan macam-macam. Sama, ya. Tapi kita nggak mau nanya gitulah sama customer pertanyaan kejujuran. Enggak lah, kita cuma mau kualifikasi. Nah, ada 4 tahap untuk mengkualifikasi. Yang pertama adalah B. B itu singkatan dari budget. Jadi kita mau tanya dulu pertama B, Pak, ya saya mau tahu ya, Bapak secara budget Bapak punya alokasi berapa? B, budgetnya dulu, kita mau tahu range alokasi budgetnya dia berani berapa? Ya kan, karena kita punya produk mungkin bisa mahal apa murah relatif, tapi tergantung benefit, ya tergantung budgetnya berapa. Kalau dia berani invest segini, benefitnya juga pastinya lebih besar. Tapi kan dia akan mikir. Tapi kita mau tahu dulu, dia punya budgetnya nggak? Jangan sampai kita presentasi panjang lebar nggak ada budgetnya. Itu satu. Kedua adalah A, authority. Artinya gini, apakah yang kita ajak bicara orangnya punya authority untuk membuat keputusan? Bisa jadi mungkin dia GM-nya, atau mungkin supervisor-nya, atau mungkin manajernya, nggak masalah. Yang penting dia punya authority untuk menentukan iya apa enggak. Dan kalaupun iya, dia bisa punya authority untuk bicara dengan atasannya lagi, atau mungkin bisa langsung bikin keputusan. Berarti punya authority. A, authority. Yang ketiga adalah N, needs. Needs itu berarti kebutuhannya benar-benar butuh. Saya benar-benar butuh nih, saya memang lagi cari nih. Ya lagi cari software accounting misalnya, yang saya selama ini tuh ngerjain sendiri. Bahkan saya sampai saya perfect orangnya, bahkan tim saya nggak ada yang tahan. Baru 5 bulan resign, ada 6 bulan resign. Jadi saya capek gitu. Needs-nya ada kebutuhan. Bahkan bukan hanya needs, benar-benar needs-nya tuh sampai pain-nya terasa, saya tuh capek banget, sampai stres segala macam. Needs-nya sampai begitu. Bagus kalau begitu. Needs. Lalu T itu berarti ada timeline, ada urgency. Kapan kita mau mulainya? Secepatnya kalau bisa, kalau nggak saya tuh, segala macam. Jadi ada itu. Jadi pertama budget, kedua adalah authority, ketiga adalah needs, keempat adalah timeline. Jadi BANT, itu kualifikasi. Nah, sebagai konteksnya gimana pada saat kita konteks ketemu dengan klien? Pertama-tama, balik lagi, pastinya kita mesti profiling ya. Ingat, zaman sekarang itu tidak semudah dulu menurut saya. Artinya gini, customer makin pinter, mereka juga belajar, kita juga sebagai orang sales juga harus belajar. Bahkan, kita mungkin harus bisa lebih ngerti lagi. Karena itu yang customer harapkan. Loh, kamu mesti ngertiin aku dong. Kan aku maunya begini, kan aku begini-begini. Karena dia juga ditawarin banyak sales gitu kan. Dia dideketin banyak sales. Kalau kitanya nggak bisa pinter, nggak bisa ngerti apa yang menjadi kemauan customer, keinginan customer, pindah pastinya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan, customer saya kan loyal, coach. Customer saya kan sudah lama, coach. Betul. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka betul-betul loyal atau mereka bisa jadi switching? Kita nggak tahu. Ya, kita nggak pernah bisa tahu seberapa loyal mereka. Mungkin ada betul-betul yang loyal. Ada beberapa yang juga mungkin mulai pindah ke beberapa. Karena kita nggak bisa, ya zaman sekarang ya, apakah pernah nggak Anda sebagai customer, Anda ditawarin sana, tawarin sini dengan produk yang sama, bahkan harga lebih murah. Lama-lama juga pindah kan? Lama-lama ya kita nggak bilang, makanya gini, kita nggak bisa jamin apakah customer bisa loyal terus, walaupun mungkin ada beberapa bisnis yang ada maintenance-nya
ya, beberapa gym yang saya tahu ada maintenance-nya supaya member ini terus-terusan perpanjang lagi, perpanjang lagi, perpanjang lagi. Tapi kalau nggak ada maintain, nggak ada inovasi baru, nggak ada pendekatan personal, nggak ada satu support system yang betul membantu customer, dia akan pindah. Ya, anyway, nanti kalau bicara customer loyal bisa satu video lagi. Bagi Anda yang senang ya, dan memang ini relate dengan bisnis Anda ataupun dengan pekerjaan Anda bisa subscribe supaya saya juga bisa berikan Anda video-video yang memang relate dengan apa yang Anda butuhkan. Ya, nah sekarang begini. Udah tuh dikualifikasi sesuai begini. Nah, Pak, budgetnya berapa? Segini. Saya juga belum ada budget. Oh, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi seandaikan, ya, ingat, seandaikan Bapak ini range-nya berapa. Jadi kita minimal tahu. Artinya dia kalau sudah punya pikiran tentang budget, artinya dia udah mulai serius mau invest. Apalagi kalau sudah ada needs-nya, pasti dia sudah ada pikiran untuk invest. Ya, cuman ada fear. Wah, takutnya mahal. Wah, takutnya nggak cocok. Wah, takutnya mungkin nggak worth it, dan sebagainya. Nah, justru tugas kita menenangkan dia. Nah, tapi tergantung karakter customer ya. Nah, saya lanjut lagi. Jadi tadi setelah BANT qualification, lalu kita sekarang masuk ke yang namanya reverse amplification. Reverse amplification technique. Jadi reverse amplification technique adalah gini, kita reverse. Ya, biasanya yang saya tahu, yang mungkin saya juga lihat beberapa orang sales itu mereka itu banyak nanya. Ya, karena mungkin mereka udah belajar sana, belajar sini dan sebagainya, banyak nanya. Itu bagus, banyak nanya. Cuman customer udah mulai bisa baca, lu nanya nih ujungnya kemana nih? Ya, jangan-jangan lu nanya-nanya ujung-ujungnya suka beli nih. Nah, gua nanti mau pergi aja, alasan dan sebagainya. Customer juga bisa baca Anda. Emangnya ke Anda aja yang bisa baca customer. Ya, jadi instead of kita banyak nanya, kita switch. Reverse amplification technique. Oh, gitu ya, Bu. Nah, Bu, boleh tanya, Bu. Kalau Ibu tuh apa sih yang membuat Ibu interest untuk ada pakai software ya daripada kerja sendiri? Apa sih yang membuat Ibu interest? Misalnya kita jualan software keuangan. Ya, justru yang saya pengen ada interest itu karena gini, saya tuh nggak bisa semuanya sendiri. Saya tahu, ya, saya memang orangnya perfeksionis. Lalu dan memang saya apalagi masalah keuangan ya, saya benar-benar detail banget sampai kurang Rp50 aja saya kejar loh itu sampai dapat karena saya orangnya detail. Oh, gitu ya. Jadi yang saya butuhkan sebetulnya software itu, kalau saya bisa punya software yang bisa bantu saya, kan saya nggak usah semuanya saya. Ini kalau saya lagi capek, stres tuh malah saya marah-marah, malah nggak enak semua. Nanti karyawan saya marah-marahin semua. Oh, jadi saya butuh itu untuk bantu saya, supaya saya tidak banyak marah-marah, karyawan saya tidak stres, jadi mereka tetap kerja dengan konsisten, dengan bagus, dan akhirnya kita win-win. Oh, nah, ya, dengan kita switch, suruh dia yang cerita, karena customer tuh senang cerita. Ya, bukan hanya customer sih, Anda juga senang cerita kan? Kalau ditanya ya, Pak, coba ceritain Pak, pengalaman Bapak gimana? Wah, panjang. Ya, coba apa sih? Saya penasaran, Pak. Apa sih yang membuat Bapak, ya, kalau kita lihat ya, beberapa podcast tertentu, biasanya host itu tanya sesuatu yang bikin si tamunya cerita. Nah, itu yang paling seru tuh. Ya, karena begitu kita cerita, wah, passionnya keluar, semangat keluar. Tugas kita ngapain? Baca. Gini, lo gini, begini nih, pengen nih ketahuan semua. Ya. Nah, dari situ kita ketemu sendiri budgetnya, ketemu needs-nya, ketemu emosionalnya, ketemu timeline-nya, BANT-nya ketemu, bahkan nggak usah kita tanya, dengan cara reverse technique. Nah, ini butuh dilatih. Ya, nggak semua orang mau cerita juga dengan Anda. Emang Anda siapa? Belum juga dipercaya, belum juga punya kredibilitas, belum segala macam, baru kenal, bagaimana mau cerita. Ya, nah ini juga butuh skill, butuh satu confident, Anda juga punya authority. Maka sebagai orang sales, fokus kita bukan jualan. Sebetulnya kita adalah bangun relasi dulu. Kita mau cerita, ngobrol dulu. Mungkin kalau dia nggak cerita, ya kita pancing dengan cerita kita. Atau kita mungkin misalnya kalau datang ketemu customer baru gitu ya, misalnya customer ini belum kenal, ya dia misalnya punya toko atau dia punya apalah bisnis apa, kita mungkin beli aja dulu produknya. Punya toko handphone kayak, toko laptop kayak, kita beli dulu. Terus dia ceritakan cerita ya. Makanya gini, ada istilah yang disebut dengan xiao qian pucu, ta qian pulai. Jadi uang kecil nggak mau keluar, uang besar nggak masuk. Nah, kalau kita orang sales nggak mau atau pelit banget keluarin duit untuk bisa dapetin relasi, udah dah, menurut saya susah. Ya, karena orang sales zaman sekarang, bukan zaman sekarang ya, dari mulai dulu saya belajar, kita tuh orang sales sebetulnya seperti entrepreneur. Kita harus bisa berani bermodal. Itu sebetulnya istilahnya, kita kalau nggak keluar semacam, ya mungkin uang kecil, atau ya buat kita mungkin sesuatu yang bisa jadi, aduh, masih bayar. Bukan masalah itu, tapi kita dengan itu, customer respect bahwa kita datang tidak hanya sebar brosur, tidak hanya jualan, tidak hanya mau dapetin
income dari dia ataupun dapat omset, bukan hanya itu, tapi kita mau saya juga ada butuh nih, beli aja gitu kan. Saya suka begitu. Saya kadang-kadang saya beli ya, datang ke restorannya, saya makan di restoran, dengan rumah saya makan, malah dia senang. Oh ya begini, kamu coba menu yang baru dong begini. Nah, itu dengan cerita ya, akhirnya dia jadi hubungan baik. Nah, itu. Nah, dari situ kita bisa tahu apa yang dialami customer ya, dan dari situ jualan gampang banget. Nah, coach, pertanyaan, coach, kalau gitu sales saya itu udah coba begitu bangun relasi, tapi dicuekin, tapi nggak dianggap, nggak direspons. Itu gimana caranya pendekatan? Kita udah bawa Holland Bakery, kita udah bawa martabak manis, kita udah sampai bawa apalah segala macam, tapi nggak direspon. Bisa jadi bukan itu yang customer butuh. Customer mungkin butuhnya sesuatu yang lain. Entah mungkin ngobrol, atau mungkin diajak ngobrol nggak mau. Ya kita mungkin jadi customer lah. Ketemu sama dia jadi customer lah. Ngobrol jadi, mungkin kita cari tahu gimana. Atau mungkin kita ada beberapa customer kita yang pengen beli produk dia, kasih customer ke mereka. Mungkin itu yang butuhkan dulu. Karena lu jangan nanya-nanya doang, lu jangan cuma aja butuhnya aja ketemu saya. Macam-macam. Kita nggak pernah tahu customer. Cuman memang, ya, di video ini saya ingin sampaikan bahwa memang sebagai orang sales itu nggak bisa monoton dengan cara yang sama. Selling is an art, ya. Closing is also an art. Jadi, balik lagi, framework saya bisa kasih, ya, contoh-contoh saya bisa berikan. Kembali lagi waktu di lapangan, you have to know teknik mana, ya, framework yang mana, skill yang mana yang harus Anda fokuskan. Karena waktu di lapangan is your own game. Ya, you play the game. Ya, you play the game. Pokoknya Anda play the game deh. Tekniknya, skillnya, segala macam Anda bisa pelajari. Tapi waktu di lapangan, ini nih, pakai ini. Makanya saran saya Anda doa dulu sama Tuhan. Lalu Anda pelajari itu semua framework, teknik, segala macam contoh. Dan waktu Anda juga harus role play, saran saya. Ya, kalau Anda nggak role play, di lapangan pasti kacau balau. Ya, oke. So, saya ingin sampaikan kesimpulan buat Anda. Pertama-tama, fokus Anda kalau ingin meningkatkan ya conversion rate. Jadi gini, yang diukur bukan hanya conversion rate ya, tapi closing on solution. Bagaimana solusi Anda mereka terima. Kedua, apakah Anda bisa dengan pertanyaan yang tepat? Jadi bukan hanya closing on solution. Satu, kedua adalah the right question. If you practice the right question, customer akan jawab, mereka akan langsung jawabnya panjang dan mereka langsung terbuka sama Anda. That is the right question. Ketiga adalah build your confidence with the framework yang Anda sudah pelajari. Jadi waktu nanyanya, waktu kita tajeminnya, waktu kita pakai reverse-nya, itu udah ngalir, nggak kaku. Ya, nah itu semua basically adalah sistem. Jadi semoga bisa bermanfaat buat Anda. Bagi Anda yang mau belajar lagi tentang bangun sales system di perusahaan, Anda bisa klik ataupun kontak tim saya supaya kita bisa bantu Anda untuk membangun sales system sehingga Anda nggak semuanya super salesman Anda sendiri. Bahkan kalau Anda punya perusahaan yang mungkin customer belum tahu, belum aware, mereka banyak di-approach sama kompetitor, bagaimana cara masuknya, Anda jadi tahu masuknya. Karena itu sistem juga gimana approach-nya. Ya, Anda bisa konsultasi sama tim saya. Oke, dan Anda jangan lupa, Anda bisa komen di bawah, Anda kalau ada pertanyaan, dan Anda boleh kasih ide-ide supaya nanti di video selanjutnya saya akan bahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana sales, ya, dan sales system membantu Anda untuk meningkatkan skill Anda, meningkatkan kemajuan di bisnis Anda, dan pastinya profit makin bagus. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.